Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Afan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pelatihan software Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yang memiliki banyak kemampuan, antara lain mengolah data tabel, pembuatan grafik, pembuatan diagram, perhitungan atau kalkulasi, serta penggunaan operasi rumus dan fungsi. Nah, selain itu, Microsoft Excel ini dapat mengolah data statistik dan menganalisanya. Aplikasi yang digunakan pada video ini adalah Microsoft Excel tahun 2016. Aplikasi ini berorientasi pada kebutuhan pemakai dan menyediakan berbagai alat canggih yang dapat digunakan untuk menganalisa data dengan mudah. Sebelum saya memulai untuk pelatihan Microsoft Excel lebih lanjut, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar dari aplikasi ini. Yang pertama, jika ingin membuka lembar kerja baru, yaitu bisa mengklik pada bagian blank workbook. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian di atas ini disebut dengan the ribbon. Nah, the ribbon ini berisi berbagai tab, salah satunya home tab. Home tab ini berisi tentang teks, tentang format cells, tentang jenis huruf, ukuran huruf, format tabs, memasukkan dan menghapus kolom. Nah, di dalam tab home ini juga ada cara-cara untuk merubah cell styles atau memformat table. Lalu yang kedua ada insert tab. Nah, tab ini berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan, mulai dari foto atau gambar bentuk, atau clip art, dan maupun grafik, berbagai macam grafik. Nah, yang ketiga itu page layout. Nah, tab ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, dan tema. Yang keempat ada formula step. Nah, tab ini memiliki perintah untuk membuat rumus. Selanjutnya ada data tab. Nah, tab ini memungkinkan untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data. Yang selanjutnya ada review tab. Nah, tab ini memungkinkan untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Selanjutnya ada view tab. Nah, tab ini memungkinkan untuk mengubah tampilan dokumen. Seperti itu. Memasuki pada bagian worksheet atau lembar kerja, saya akan menjelaskan bagian-bagiannya terlebih dahulu. Yang pada bagian atas ini dari A, B, C, D, E, dan seterusnya itu merupakan kolom. Lalu di bagian kiri dari nomor 1 sampai seterusnya itu baris. Lalu dan di bawah ini yang bertuliskan sheet 1 itu lembar kerja 1. Jadi nanti kita bisa menambahkannya dengan memencet atau mengklik pada bagian plus ini, new sheet. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita mempunyai 2 lembar kerja. Lalu pada bagian kiri atas, nah ini merupakan name box. Jadi misalkan kita mengklik pada bagian ini, berarti name box kita pada bagian E5, yaitu kolomnya E dan barisnya kelima. Selanjutnya saya sudah coba membuatkan data tentang toko buah. Nah, ini jika Bapak Ibu mengalami seperti ini setelah menginput data, cara mengatur lebar dari kolom itu bisa ke perbatasan antara A dan B, lalu mendragnya pakai mouse, jadi tinggal diseret saja. Diklik, lalu diseret. Nah, seperti ini. Nah, jika ingin menambahkan warna pada tabel, bisa ke bagian fill color, lalu klik warna yang diinginkan. Misalkan oranye. Lalu, jika ingin menambahkan garis tepi, bisa klik pada bagian border, lalu klik all borders. Nah,
Ini kan pada bagian atas belum bisa digabung ya. Nah, jika ingin digabung menjadi satu sel atau satu kotak, itu bisa menggunakan merge and center. Ya, seperti ini. Selanjutnya adalah formula dan fungsi. Nah, fungsi formula ini adalah untuk melakukan penghitungan terhadap data yang ada di Microsoft Excel. Nah, setiap penggunaan formula dasar ini kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh satu kasus, yaitu nilai dari satu kelas murid-murid. Nah, misal jika ingin mengetahui jumlah nilai semua murid, kita bisa menggunakan rumus sum. Jadi cara menggunakannya ketik sama dengan, lalu sum, buka kurung, kemudian di blok nilai dari setiap murid ini, lalu tutup kurung dan enter. Nah, ini jumlah nilai semua murid. Lalu jika ingin mengetahui jumlah murid, kita bisa menggunakan fungsi count. Jadi tinggal mengetik count dan buka kurung, tutup kurung. Jumlahnya 10 benar. Selanjutnya, jika ingin menghitung nilai rata-rata murid, bisa menggunakan rumus average. Seperti ini, di blok lagi. Nilai rata-ratanya 75,2. Lalu jika ingin mengetahui nilai tertinggi, bisa menggunakan rumus max. Lalu jika ingin mengetahui nilai terendah, itu bisa menggunakan rumus min. Di blok memakai mouse. Oke. Buka kurung, tutup kurung. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai formula dan fungsi. Selanjutnya adalah penjelasan tentang aritmatika. Nah, aritmatika ini merupakan fungsi dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, misalkan pada tabel ini sudah terdapat suatu dua angka atau dua data. Nah, jika ingin menjumlahkan angka itu bisa menggunakan tanda sama dengan, lalu klik pada kotak data yang ingin ditambahkan 25, lalu ketik tanda plus, lalu klik lagi pada data yang kedua yang ingin ditambahkan. Seperti itu. Lalu jika pengurangan bisa menggunakan tanda minus. Klik, ketik tanda minus, lalu klik lagi pada data yang kedua. Itu. Lalu jika ingin melakukan pembagian, bisa menggunakan tanda garis miring. Dan untuk perkalian, bisa menggunakan tanda bintang. Seperti itu. Selanjutnya, memasuki ke tahapan gambar dan grafik. Nah, untuk grafik sendiri, caranya adalah, misal kita ingin membuat grafik dari data ini. Ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y. Caranya kita tinggal drag saja seperti ini, memakai mouse, diklik, lalu masuki ke tab insert. Nah, lalu kepada bagian chart ini. Nah, ini untuk tipenya dipilih sesuai keinginan dari pengguna masing-masing. Misalkan saya ingin memakai 2D kolom, jadi tinggal dipencet. Ya, seperti itu. Untuk cara lainnya, kita bisa menggunakan shortcut atau jalan pintas memakai keyboard, yaitu Alt F1. Alt, lalu tekan F1. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk gambar, cara menginput atau memasukkan gambar ke dalam Excel itu bisa melalui tab insert, lalu ada tulisan yang namanya pictures.
Nah, lalu kita klik saja, lalu klik this device. Nah, nanti kita akan memasuki tampilan seperti ini. Selanjutnya gambar yang ingin dimasukkan itu kita ke lokasi dari file yang ingin dimasukkan gambarnya. Kalau saya misalkan ingin memasukkan gambar grafik ini, jadi kita ke bagian figures ini, lalu klik 2 kali, lalu insert. Nah, dia akan muncul nanti. Bisa diatur ukurannya juga. Nah, ini jika ingin mengedit itu bisa di bagian atas ini. Jika dipotong seperti itu. Sekian materi dasar dari pelatihan software Microsoft Excel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.